Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah hadir dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan pertama ini oleh Fajar Kurniadi. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri dengan menampilkan profil diri saya secara singkat. Nama lengkap saya adalah Fajar Kurniadi. Lalu NIDN atau nomor induk dosen nasional adalah 03 2001 8901. Lalu pendidikan terakhir saya adalah Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Bidang saya memang pendidikan dan bahasa Indonesia. Lalu nomor telepon saya jika rekan-rekan ingin menghubungi saya melalui telepon, silakan hubungi lewat 0821 1144 9915, bisa melalui SMS, grup WA atau Google Classroom. Lalu alamat surat elektronik atau email adalah di fajarkurniadi.kosgoro@gmail.com. ID Google Scholar Fajar Kurniadi, Orchid, Sinta, dan lain sebagainya sudah ada. Alamat tempat tinggal saya atau domisili saya ada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana caranya berkomunikasi melalui telepon seluler dengan dosen. Hal ini dikemukakan kenapa? Karena banyak mahasiswa yang tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi yang tepat melalui telepon seluler dengan dosen. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan antara hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah perhatikan waktu. Jangan menghubungi dosen pada pukul 8 malam atau 20.00 sampai pukul 6 pagi, kecuali dengan persetujuan atau perjanjian. Nah, dosen biasanya boleh menghubungi saya pukul 20 sampai pukul 22 ya, silahkan kalau memang sudah ada perjanjian. Tapi secara normal biasanya pukul 20 sampai pukul 06 pagi itu digunakan oleh orang untuk beristirahat. Jadi jangan menghubungi di saat tersebut karena orang biasanya sedang istirahat. Atau di waktu salat, jangan juga menghubungi dosen di waktu salat. Selanjutnya, gunakan bahasa yang umum dimengerti. Bahasanya jangan disingkat. Semua ditulis secara lugas dan jangan disingkat sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Dan jangan juga menggunakan kata aku. Sedapat mungkin gunakan kata saya untuk menggantikan diri Anda atau menggunakan nama Anda sendiri. Jadi jangan menggunakan kata aku. Lalu awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Jika Anda Muslim dan mengetahui dosen Anda adalah Muslim, maka ucapkan salam terbaik yakni Assalamualaikum. Tapi jika Anda non-Muslim atau mengetahui dosen Anda non-Muslim, maka ucapkan salam sesuai dengan kondisi. Misalkan sedang pagi berarti selamat pagi. Lalu diawali juga dengan sapaan. Jadi selamat pagi Pak atau selamat pagi Bu atau Assalamualaikum Pak atau Assalamualaikum Bu, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah mengucapkan salam dan sapaan, rekan-rekan diminta untuk mengucapkan kata maaf. Meskipun rekan-rekan tidak mempunyai kesalahan, tapi maaf di sini ditujukan untuk menunjukkan rasa santun dan kerendahan hati. Jadi, setelah kata sapaan dan salam, maka tulis atau ucapkan maaf. Selanjutnya, sebutkan identitas rekan-rekan secara tuntas, yakni dengan menyebutkan nama lengkap, nomor pokok mahasiswa, kelas, dan universitas. Jika itu sudah dilakukan, maka tulis keperluan secara singkat dan jelas. Jangan bertele-tele, langsung saja pada tujuannya. Lalu ucapkan terima kasih dan akhiri dengan salam. Jika dirunut dari awal sampai akhir, dari poin pertama sampai poin terakhir, maka bagannya atau ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalkan Anda ingin mengabarkan, Assalamualaikum Pak, atau Assalamualaikum Bu. Selamat pagi Pak, atau selamat pagi Bu. Maaf, saya Fajar, NPM atau NIM 2022 1450001 dari kelas R2 Universitas A ingin menyampaikan bahwa hari ini tidak dapat mengikuti perkuliahan karena sedang sakit. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu saja. Jadi mudah sekali, simpel sekali, dan saya harap dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dengan dosen. Selanjutnya setelah berkomunikasi, kita akan masuk ke pratinjau mata kuliah. Jadi previewnya seperti apa. Jangan sampai nanti rekan-rekan bingung, ini mata kuliah mau dibawa kemana. Jadi mata kuliah ini membahas tentang hakikat karya ilmiah ya, dan berbagai teori dalam bentuk-bentuk karya ilmiah. Jadi full atau secara penuh, mata kuliah ini membahas tentang karya ilmiah. Mulai dari bagiannya, penyajiannya, hingga sistematikanya. Dan rekan-rekan juga nanti di ujung pertemuan atau di ujung semester akan saya minta untuk mempresentasikan karya ilmiahnya. Lalu capaiannya, jadi
setelah menyelesaikan mata kuliah ini, rekan-rekan diharapkan mampu. Nah, di sini mampu apa? Mampu menjelaskan konsep tentang karya ilmiah, mampu menjelaskan bentuk karya ilmiah, mampu menjelaskan bagian-bagian karya ilmiah, mampu memahami penyajian karya ilmiah, dan mampu memahami sistematika penulisan karya ilmiah. Jadi semuanya tentang karya ilmiah. Lalu bahan kajiannya apa saja? Yang pertama bahan kajiannya adalah konsep dasar karya ilmiah. Pasti dasarnya harus rekan-rekan ketahui dulu. Lalu bentuk karya ilmiah juga, bentuk karya ilmiah ada banyak sekali bentuk karya ilmiah, mulai dari yang diterbitkan atau yang tidak diterbitkan. Yang diterbitkan bisa berupa jurnal, bisa berupa proceeding, yang tidak diterbitkan bisa berupa makalah, bisa berupa skripsi untuk S1 atau tugas akhir ya, atau disertasi untuk S3 dan tesis untuk S2. Lalu bentuk bagian-bagian karya ilmiah juga di situ dibahas tentang bagian pendahuluan, bagian isi, bagian akhir dan lain sebagainya. Penyajian karya ilmiah juga dalam bentuk bermacam-macam, ada yang dalam bentuk tulisan, ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya audiovisual juga macam-macam. Lalu cara membuat catatan kaki. Nah, ini juga catatan kaki diharuskan atau diminta untuk memahami catatan kaki karena catatan kaki merupakan bagian dalam karya ilmiah. Lalu membuat bibliografi atau bisa dibilang riwayat hidup atau pernyataan riwayat hidup seseorang yang tentunya mempunyai jasa. Jasa di bidang apa saja, mungkin di bidang pendidikan, di bidang teknologi, atau di bidang komunikasi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah sistematika penulisan karya ilmiah. Ini juga setiap jenis karya ilmiah mempunyai sistematika yang berbeda. Oleh karenanya nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menulis karya ilmiah sesuai dengan bentuknya atau bagiannya. Selanjutnya strategi belajarnya, strategi belajar mata kuliah yang pertama adalah presentasi. Teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan. Tentunya harus ada yang dipresentasikan. Nah, oleh karenanya teman-teman diminta akan membuat makalah dulu nih. Membuat makalah, lalu dipresentasikan. Nah, dipresentasikan tersebut di depan kelas bisa jika memang kondisinya luring. Tapi jika kondisinya daring, maka kita akan berjumpa lewat Google Classroom, Google Meet atau Zoom seperti itu. Lalu dalam penugasan juga, penugasan dalam bentuk kelompok boleh, atau dalam bentuk individu juga silakan. Nah, nanti diskusi. Saya lebih senang dengan mahasiswa yang rajin diskusi, rajin bertanya. Selanjutnya tugasnya dengan membuat makalah ilmiah dan resume perkuliahan. Jadi nanti setiap perkuliahan atau beberapa kali dalam perkuliahan mungkin teman-teman akan diminta untuk membuat resume atau intisari dari perkuliahan. Lalu sistem penilaian di sini ada 4. Yang pertama kehadiran. Kehadiran memetik atau mengambil 10% dari nilai akhir kalian. Lalu tugas mengambil 20% dari nilai akhir kalian. Tugas tengah semester mengambil 30% dari nilai akhir kalian. Dan yang paling banyak adalah ujian akhir semester, yakni 40%. Nah, jadi jika teman-teman tidak hadir misalkan maksimal 3 kali, maka kehadirannya akan berkurang. Jadi misalkan hanya 70%, berarti seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak hadir tanpa keterangan, seperti itu. Tugas ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ujian tengah semester nanti akan dijadwalkan oleh kampus, begitu pula dengan ujian akhir semester. Lalu ini adalah rencana pembelajaran semester, ada 16 pertemuan, insya Allah ada 16 kali pertemuan. Di pertemuan ke-8 dan di pertemuan 16, teman-teman akan menjalankan sebuah ujian. Yang pertama ujian tengah semester di pertemuan 8 dan ujian akhir semester di pertemuan 16. Apa saja yang akan kita bahas mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16? Di sini ada pengenalan mata kuliah pada pertemuan 1, lalu besok pertemuan kedua bentuk karya ilmiah, pertemuan ketiga adalah bagian karya ilmiah, yakni pendahuluan dulu, lalu bagian karya ilmiah isinya itu ada di pertemuan keempat, bagian penutupnya ada di pertemuan 5. Lalu penyajiannya, penyajian dari judul dan kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka itu ada di pertemuan 6, di pertemuan 7 bibliografi, tabel dan gambar. Nah, nanti pertemuan 8 diisi dengan UTS. Lalu pertemuan 9 diisi dengan pengertian catatan kaki, lalu yang ke-10 membuat catatan kaki, yang ke-11 pengaplikasian catatan kaki dalam karya ilmiah, yang ke-12 pengertian bibliografi, yang ke-13 unsur bibliografi, yang ke-14 bentuk bibliografi, lalu yang ke-15 sistematika karya ilmiah. Lalu diakhiri dengan ujian akhir semester, seperti itu. Kira-kira seperti itu, sehingga bisa saya sampaikan
pengenalan mata kuliah kita. Pengenalan mata kuliah kita mulai dari untuk apa kita belajar sampai akhirnya, tugas akhirnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama, masuk ke bahasan pertama atau teori pertama tentang konsep dasar karya ilmiah. Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam membuat karya ilmiah adalah adanya masalah, teman-teman. Oleh karenanya, mulai saat ini teman-teman silahkan mencari masalah. Ingat, mencari masalah, bukan membuat masalah. Apa yang dimaksud dengan mencari masalah? Mencari masalah berarti masalah itu sudah ada. Masalah itu bukan dibuat-buat atau bukan dibuat oleh teman sendiri, oleh rekan-rekan sendiri. Jadi misalkan masalahnya itu sebenarnya belum ada, tapi dibuat-buat atau direkayasa, itu tidak boleh. Jadi masalah yang akan diteliti itu masalah yang sudah ada. Misalkan rekan-rekan ada di lingkungan masyarakat miskin, berarti kan sementara rekan-rekan ada juga yang lain yang kaya. Jadi ada yang miskin sekali, tapi ada juga yang kaya sekali. Nah, ini kan masalah. Nah, kira-kira masalah kesenjangan ekonomi itu bisa tidak kita teliti? Nah, di sini bisa. Atau misalkan masalah-masalah yang sesuai dengan keilmuan teman-teman, misalkan masalah komunikasi, misalkan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, atau bagaimana cara membina komunikasi dengan generasi Z, generasi milenial. Nah, seperti itu. Itu juga boleh dibahas yang kaitannya dengan kehidupan teman-teman. Yang pasti masalah yang diangkat itu tidak boleh masalah pribadi. Masalah pribadi misalkan masalah perekonomian Anda, misalkan saya udah baru tanggal 10 sudah nggak punya uang Pak, padahal saya gajian baru tanggal 1 misalkan. Nah, itu masalah pribadi, tidak bisa diangkat dalam penelitian. Tapi kalau ternyata masalah tersebut masif, misalkan masalah tersebut banyak nih ditemukan. Dari misalkan karyawan di perusahaan Anda ada 200, ternyata 190 karyawan mengalami hal yang sama. Nah, di sini berarti masalahnya masif, mulai dari masalah individu tapi masalahnya banyak, maka itu baru bisa diteliti. Kalau banyak ya, kalau ternyata cuma 1 atau 2 orang berarti masalah itu terjadi bukan terjadi banyak, tapi hanya terjadi pada diri Anda sendiri. Nah, seperti itu ya contohnya. Nanti mungkin di kelas kita akan bahas. Lalu selanjutnya konsep dasar karya ilmiah. Jadi mencari masalahnya itu dari 3T belakang. Disesuaikan dengan minat, disesuaikan dengan dekatnya, lalu bakatnya. Nah, misalkan minatnya, kalian harus cari dengan masalah yang kalian sukai, yang kalian minati. Jangan hal yang tidak kalian sukai. Masalah yang kalian suka itu seperti apa? Misalkan, oh saya suka misalkan K-pop atau Korea misalkan. Yang joget-joget itu misalkan penyanyi Korea. Nah, kira-kira bisa tidak kalian ambil permasalahan dari K-pop tersebut, tapi yang sesuai dengan lagi-lagi bakatnya. Tadi yang butir pertama kan minat, butir ketiga bakatnya. Bakat kalian ada di ilmu komunikasi. Kira-kira ada tidak masalah yang berkaitan dengan ilmu komunikasi pada artis Korea misalkan, atau orang-orang yang bernyanyi di Korea sana, seperti itu ya. Lalu dekat, jangan juga. Nah, di sini kalau ternyata harus ke Korea itu kan jauh, maka itu tidak boleh. Jadi saya sukanya Korea, tapi ternyata Korea itu jauh, berarti nggak boleh. Kenapa? Karena cocok pada butir 1, tapi tidak cocok pada butir kedua. Kenapa harus dekat? Karena jika dekat, masalah akan mudah. Mudah apa? Mudah dicari atau mudah ditelusuri sebabnya. Kenapa harus dekat? Karena biayanya jadi lebih ringan dan waktu tempuhnya harus jadi lebih sedikit. Bayangkan jika Anda harus meneliti ke Korea, tentunya biayanya akan lebih banyak dan waktunya juga akan lebih banyak. Oleh karenanya cari saja yang di Indonesia atau cari saja yang di dekat-dekat Anda, yang dekat-dekat kampus boleh. Jadi yang pertama minat yang harus disukai, yang kedua adalah dekat yang cocok dengan lingkungan Anda atau tidak terlalu jauh, lalu bakat sesuai dengan ilmu komunikasi. Jadi jangan terlalu jauh seperti itu. Lalu karya ilmiah, tadi karya ilmiah karya ilmiah itu adalah suatu masalah yang bisa saja dimulai dari penelitian pustaka. Jadi teman-teman bisa saja meneliti tadi, sudah punya masalah, lalu saya teliti tidak mau ke Korea Pak, tapi cukup membahas dari artikel-artikel atau dari buku-buku atau dari website-website yang membahas hal tersebut. Boleh tidak? Boleh, boleh saja. Jadi ada penelitian pustaka, ada penelitian lapangan. Penelitian pustaka berarti penelitian yang berfokus pada kepustakaan. Bisa buku, bisa website terverifikasi ya websitenya ya.
Jangan website-website yang abal-abal, lalu akun-akun media sosial yang terverifikasi juga, boleh silakan. Lalu penelitian lapangan berarti Anda langsung menuju ke titik, masalah tersebut. Misalkan kalau memang ada di kampung A, maka kalian harus pergi ke kampung A. Kalau ke kampung B, ya kampung B. Kalau ke Korea, ya ke Korea, benar, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Silakan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui LMS atau Siakad, atau bisa juga langsung menghubungi saya melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat. Terima kasih, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam santun, salam akademisi.